Halo semuanya, selamat sore, selamat datang kembali di PUBG Mobile Macau Invitational 2026, di mana hari ini dari tim Indonesia Bigetron bakal menjadi 6 match terakhir mereka setelah tadi Rondo gagal untuk mereka kuliti poinnya. Selesai di hashtag 15, namun jangan khawatir, selalu ada kejutan yang pasti diberikan oleh Bigetron di layaknya di hari pertama kemarin. Cool kalau gua nggak salah ini bagian kirinya. Terus kalau kita pantau juga ada Kone ternyata yang tidak jauh jaraknya dari Shelter, sorry bukan School, kanannya School, kirinya Shelter. Ada di tengah-tengah sana area sekitaran dari bukit, di sekitarannya farm juga atau Bukit Kentang. Tian Yu dari KSG yang masih berputar kembali, akhirnya ada regroup dan juga ada satu buah percobaan ofensif yang coba dimainkan oleh KSG, mengirimkan satu orang menuju ke depan sana, bahkan ternyata satu yang akan lebih dekat lagi sedang melakukan proses evakuasi, dimasukkan menuju ke arah mobil. Ada ambulans kali ini yang akan mundur diiringi dengan backup bagi yang mengiringi dari bagian sebelah kiri. Iya, ini mestinya agak slow pace ya kalau melihat circle ke arah sebelah kanan, ke arah segitiga Bermuda Shelter Prison Mansion. Ini semuanya punya tempat ideal untuk nahan diri dulu di checkpoint pertama mereka. Belum lagi di bukit-bukit farm ataupun di farm sekitaran juga masih aman. Lumber pun juga oke, senjatanya pun juga oke. Tapi crack shot terjadi AC dan satu pemain tersebut harus dilindas habis-habisan menjadi pemain pertama yang dimakan dari K1 Zes. Menuju ke arah E-Arena, tapi masih ada beberapa cross rotation. Mobilnya nabrak karena terlalu berfokus menuju ke arah pemain yang berputar-putar dari tadi. DBS-nya masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah mobil yang lewat. Last man standing catch. Akankah dia yang menangkap lawan atau dia yang bakal tertangkap oleh lawan, karena begitu banyak mata yang akan tertuju ke seorang Cage. Agak ngepot dan berhasil di-end dengan gaya. Yes, dan ya harus patah juga Silas. Tiba-tiba di depan muncul pemain dari Ulf. Geser Ulf ketika tadi memang banyak keraguan mereka untuk melakukan rotasi. Ini salah satu kelemahan ya, tim yang memang terlalu terfokuskan bermain di tengah-tengah aja. Akhirnya ketika mereka ada di outer, mereka ragu untuk melakukan eksekusi yang padahal normal untuk menabrak gatekeep itu sendiri. Dan sekarang dari Fury ya kembali disoroti oleh kita, disoroti oleh Pak Produser kita. High Gorge ngegeser-geser terlebih dahulu mengamankan satu vehicle mereka. Yang dimana akhirnya mereka nggak mau berlama-lama karena mereka tahu ini adalah satu kesempatan untuk melakukan attacking karena dari Bayuan. Bayuan KSG beneran nih, gue tanda tanya sama mereka. Kenapa lu touchdown di situ? Gue yakin banget lu udah ada informasi di tebing. RCB, mereka masih bisa mempertahankan posisi dan E-Arena berhasil memulangkan Weibo menuju ke arah lobby. Lihat Federal tidak membuka tembakan Rezi dalam posisi yang sangat berbahaya. Rezi masih belum sadar dan Rezi tertembak. Counter-shoot dari Rezi begitu lama. Federal dengan mudahnya mendapatkan pemain dari Bigetron. Excel ingin berusaha untuk memberikan backupnya. Ada S12 dengan suppressor di ujung, tapi Excel tidak mendapatkan Federal. Tapi Federal sudah mulai terspot. Satu buah granat akan dimasak, dua granat ternyata yang bakal dilemparkan, tapi ternyata Excel tumbang Federal. Malah bisa mendapatkan dua knockdown yang salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini berbahaya untuk Bigetron karena dua anggota mereka sudah mulai tumbang. Federal hanya tinggal mengambil dua pemain dari Bigetron yang lainnya. Federales bakal lompat jamjet menuju ke bawah sana, masih Mr. Shot. Untungnya pelor ketiga connect dan membuat Federal pulang ke arah lobby. Hampir aja Bigetron rata, tapi last man standing untuk Bigetron kali ini. Yes, bagaimana fight di area lain pun juga masih berlanjut dari tim EA. Turnike pun juga selesai di tangan pemain-pemain KRX. KRX ternyata masih ada Bini dan yang lain-lain. Nah ya benar, EA secara utuh full dipulangkan oleh Bini dan juga Hoxie. Namun kecewa memang dari Bigetron, tapi masih ada Federales juga. Connect satu granat dari Furia ke arah Federales yang sebelumnya menyelamatkan muka dari tim Bigetron dari solo clutch yang dilakukan oleh Federal. Ya ampun, Bigetron, pelajaran mereka dua kali mereka gagal untuk touchdown. Bagi gue, hashtag 8, hashtag 7 lah paling minimal untuk mereka mendapatkan placement point. Tapi juga dari tim KRX kesulitan mereka menabrak beberapa compound dibegal. Tapi Al-Ula pun sedari awal yang memang save mereka main. Tapi akhirnya Furia melancarkan serangan mereka, melancarkan agresi mereka. Dan bahkan Thunder Talk join the fight. Di seberang ada mereka Silence. Coba ngegeprek lagi Klaus, the last man standing. Oh enggak, Al-Ula ternyata masih ada dua player di sebelah kirinya juga. Wah, sebelah kanan juga. Tapi Klaus enak banget, nyaman banget dari Ayala. Ayala
abangku melihat vision secara utuh ke bawah, tapi awareness nggak boleh luput. Di sebelah kiri NGX pun juga sudah keluar dari compound mereka, sudah keluar dari zona nyamannya mereka, dan Furia akhirnya agak kelimpungan mereka dengan banyaknya yang mendekat karena mereka nggak boleh terfokus karena Al-Ula harus melihat ke arah sekitaran mereka. Kuat pun ingin mendapatkan Chief dan kebingungan sendiri, kelimpungan sendiri. Furia menjaga sisi outer. Udah ke sandwich sih Quick menurut gua, karena masih ada Higor juga di bagian belakang dari Quick kali ini. Smoke sudah mulai terpop up juga. Higor sudah mulai membangun sebuah pergerakan, tapi lihat kontrol dari seorang Ayala untuk menembak menuju ke arah Shake tersebut. Lagi-lagi informasi masuk menuju ke arah tim Furia kali ini. Mereka bermain dengan sangat rapi, galian-galian informasinya begitu rapi, bahkan sapuan dari seorang Silence. Trackingnya connect, mendapatkan hit mark dan langsung memulangkan kembali pemain-pemain dari Al-Ula menuju ke arah lobby. 8 tim tersisa di stage yang kelima. Sementara GOAT kali ini, satu Shake memang diamankan, tapi kemana anggota GOAT yang lainnya? Terpisah mereka, karena 3 pemain lainnya ada di arah titik yang lain. Dari Force 77. Dan emang di Shake kecil aman, tapi kalau Thundertalk rada nekat, kalau Thundertalknya bakal ngecuekin dia gitu aja. Tapi Sing banyak digembosi di tengah-tengah. Sing, astagfirullahaladzim, lu harusnya touchdown ke arah dari balik pohon ini. Seperti setup yang mainkan Ajay, Fortingan pasti akan berlanjut. Wah, tapi 4-7-7 posisi lo bakalan digeprek. 1-2 Molotov masih belum on point, tapi debus dimainkan. Ada sedikit cover yang diberikan dari GOAT yang lain, tapi Higor akhirnya connect. Satu granat tersebut bisa dia makan. Furia 10 total eliminasi cuy. Ngeri banget. Mereka dari early to mid game bermain secara agresif, walaupun Ayala harus kehilangan. Nambah lagi satu tambahan poin pastinya. Dan nampaknya mereka pun juga ada satu indikasi ancang-ancang bakal meneruskan agresinya naik ke atas dari sisi high ground. Ya, mereka finish di peringkat ke-14 waktu itu. Kalau kita ngomongin dari segi overall ranking dari 2 hari grup yang sudah dimainkan untuk kemarin dan hari sebelumnya lagi dari hari Rabu. Tapi kali ini mereka berhasil menambah pundi-pundi poin dengan begitu banyak. Ada 51 poin yang mereka punya kali ini. Sementara Nigma masih berfokus menuju ke arah tim Regnum. Silas dan Skarl-nya ready untuk menembak menuju ke arah depan. Tapi ternyata malah Narvalau yang membuka tembakan. Dan Rauf dapetin satu pemain dari Regnum. 2 tumbang begitu saja dengan cepat. Dari Nigma, mereka mengatasi fight ini dengan sangat mudah. Mulai ada sweeping yang dilakukan. Rauf tertangkapkah? Belum ternyata, tapi Satan malah yang pulang terlebih dahulu. Regnum membalaskan beberapa counternya menuju ke pemain-pemain dari tim Nigma. Kups masih menjaga sebagai watchtower di bagian belakang. Berputar-putar Rauf untuk mencari momentum yang lebih tepat lagi. Mengganti mobilnya dengan Dacia yang masih lebih prima. Sementara Silas masih bisa mundur dia setelah selesai untuk melakukan revive smoke. Di pop up kembali, semakin membutakan vision dari arah Nigma. Masih belum tahu setup seperti apa, bahkan Silas berani untuk membuka tembakan lagi dan lagi ke arah Nigma. Oke, Silas masih berlindung dia dibalik dari smoke yang tebal, tapi drop the smoke. Spekulasi yang dimainkan dari NGX cukup bermakna. Peluru tersebut ke arah depan, tapi Rauf terlebih dahulu masih terus menuturkan pelurunya ke arah depan sana, melakukan retake position. Tapi Narvalo ingin lagi melanjutkan following up-nya, tapi Rauf pun juga tertangkap dari seorang Ezo. Silas dimakan, dipastikan satu poin tersebut menjadi poin eliminasi yang pasti. Narvalo agak sedikit naik lagi, melihat vision yang lebih nyaman ke arah dari Ezo. Ezo masih menjadi momok menakutkan untuk penyelamatan dari Regnum Karya, tapi jatuh, nyisain 2 saja. Loxi Ezo masih agak menahan diri, tapi Kups di sebelah kiri narik bos, dapat orderan lu. Tarik terus gue lihat-lihat, dan akhirnya belum ada satu blokade yang dimainkan dari Kups, padahal butuh bantuan dia banget sekarang. Dan akhirnya K1 coba menjadi wasit untuk menjadi third party dari kedua belah pihak. Ini susah kalau K1 udah masuk sih, bakal ada sandwich position karena tiba-tiba Nigma harus menghadapi lawan yang baru lagi. Granat tidak menuju ke arah tim Regnum, malah menuju ke arah pemain-pemain dari tim Nigma. Smoke sudah mulai di pop up, revive-nya berhasil, tapi granat masuk dari seorang Sis. Satu pemain tumbang, Rauf baru ke revive. Tumbang untuk yang kedua kalinya, bahkan dia belum sempat untuk menancapkan 8 kit. Membuat darahnya naik, tiba-tiba dibuat tumbang begitu saja. Dan follow up net yang berikutnya dari Kesel sudah bisa mendapatkan confirm elimination. 3 poin memang dikumpulkan oleh Nigma kali ini, tapi hanya 2 pemain mereka yang tersisa. Sementara Narvalo masih berfokus menuju ke arah Regnum, tidak melemparkan util-util indahnya ke arah kiri karena dia tahu mana yang bakal menjadi prioritas. Blue Zone yang menutup membuat ruang gerak semakin sedikit, bahkan Ziz mendapatkan pemain dari Regnum. Yang perang dari tadi Nigma sama Regnum, yang pesta malah K1, Gus. Iya, luar biasa dari K1. Mereka tidak terlalu komit karena tahu kalau dia coba maju memaksakan untuk dapetin vision karena Narvalo passion bakal juga termakan oleh Kups dan bahkan dari Regnum Karya yang lain. Tapi Narvalo akhirnya
Bisa dimakan bukan dari Rektum Karya, dari Zez. Ambil kesempatan tersebut. Gila, saling curi satu sama lain, saling merebutkan eliminasi-eliminasi yang lain. Tapi dari K1, Patient pun juga akhirnya jatuh secara perlahan. Memang mereka ingin ikutin Blue Zone-nya itu bergerak, sehingga dari vision yang mereka dapati agak tipis-tipis untuk ke depan sambilan gila itu, mata kaki nongol dan harus dihabisin oleh scoop 3 dari Zez. Gila, agresif banget. Cukup cermat matanya mengalahkan mata Najwa. Wah gila cuy, mata Najwa lewat kalau begini rumusnya mah. Yang kita bakal saksikan sekarang adalah ketelitian dan juga hard check yang harus dilakukan oleh Cici ketika mereka mendekat menuju ke arah tim Nongshim yang sudah mengamankan bagian dari rumah orang kaya Sing. Masih merespon dengan adanya beberapa setup di arah luar sana karena dia tahu fokusnya tidak hanya boleh di lock ke arah tim Nongshim, tapi harus respect juga karena K1 sudah melanjutkan dan menyelesaikan fightnya di arah sebelah kiri. Tapi di kiri masih begitu ramai Gus. Ada 3 tim yang warnanya masih kelihatan. Bahkan Furia mendapatkan vision menuju ke arah pemain dari tim Nigma Coops. Diamankan begitu saja dan Nigma pulang menuju ke arah lobby. Coops yang menjadi jangkar terakhir ternyata hanya bisa finish di hashtag yang ke-7. 6 tim tersisa kali ini. Dan sudah ada 4 tim yang masuk ke dalam perkomplekan ini Gus. Tapi ya, yang menjadi notes-nya adalah untuk tim PL secara menyeluruh. Lu nggak punya satu ciri khas gameplay yang pasti gitu. Ketika mereka emang dapetin satu spot di tengah yang nyaman di dalam circle, ya udah mereka akhirnya main pasif gitu. Lo lihat aja dari Thunder Talk yang sebenarnya skemanya juga agresif, tapi bisa pasif juga dengan satu eliminasi aja sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua dari K1. K1 pun juga akhirnya mengikuti skema bermain gimana caranya outer secara rapi. Blue Zone bergerak, nggak terlalu memaksakan vision untuk membuka beberapa tembakan. Tapi akhirnya secara bermain outer, gatekeep-nya itu rapi banget untuk mereka lawan. Jadi untuk tim PL nggak ada satu karakter yang pasti untuk gameplay yang mereka mainkan. Semua adaptif banget dengan apa yang menjadi situasi dan kondisi yang mereka lakukan. Tapi Kone, Zez, kayaknya udah tahu informasi terserap bahwa smoke cukup tebal di titik dari pemain-pemain Fury ya. Dan bahkan sudah ada indikasi dari Sunan. Coba turun gunung. Rada kentang, rada nanggung tiran yang dimiliki sebenarnya. Cuma cukup mumpuni menutup sedikit angle pemain-pemain Furia yang sedari tadi menembaki mereka. Sunan yang sampai bocor top masih ada di sebelah kanan. Lagi, Aurora nggak kelihatan secara seksi, secara gameplay teammates. Namun individual top mungkin saja bisa memakan ataupun mengejutkan pemain-pemain yang Kone yang gatel kalah dari Fury ya. Ya ini kayaknya top gabungannya Mega dulu, zamannya Rod Fiat dan juga Stone. Digabungin sama cara mainnya Satar dengan permainan solo yang begitu safety. Tapi firepower dari individual skill yang emang bener-bener tinggi kalau kita ngomongin potensi dan juga kualitas dari seorang top. Bersabar dia, tahu kapan harus menembak, tahu kapan harus hold position. Bahkan kali ini dari Kone gak ada yang berfokus untuk mencari pemain-pemain dari pemainnya Aurora top yang masih cukup safety. Furia harus memikirkan langkah berikutnya supaya mereka bisa agak mendorong posisinya untuk bisa masuk ke arah zona smoke ataupun wall smoke yang sudah dia setup merespon keberadaan di para top berada keluar dari trackingnya. Kemudian 2 pemain bahkan langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Hanya 1 yang terjadi oleh K1 di bagian atas dan tembakan dibuka membuat top kelihatan informasinya masuk menuju ke arah pemain-pemain dari K1. What a nice shot dari top. Dan 1 confirm elimination ke pemain Furia. Kita nggak bisa denial cuy. Secara individual, tracking yang dimiliki dari seorang top lengket banget dapetin 2 sekaligus. Cuma secara teammates nih, ini yang menjadi tanya-tanya yang mereka emang nggak juara-juara karena faktor itu. Tapi lihat dulu, dari rumah orang kaya, dari Nongshim Red Force, udah melakukan defense setup di lantai 2, tapi lagi dibongkar. Dicoba dari Moxie, dicoba dari Fokus, following up 1 buah granat, coba digedor juga pintunya. Assalamualaikum karan dari Hyunbin, dapetin 1 memang di sebelah kiri, tapi tiba-tiba saja datang dari lantai 2. So easy, membuat hantaman, defense secara matang. Tim Nongshim Red Force masih melanjutkan perjalanannya di top 3. Dan sekarang, K1, guys, ini membuktikan ketika lo di outer, ketika lo di open field, kebingungan gimana caranya untuk nge-solving masuk ke dalam circle, bisa lo pretelin secara perlahan mengikuti Blue Zone. Dan itu rapih banget ditunjukkan oleh K1. Nggak usah terlalu terburu-buru, terrain by terrain, bisa menutup angle. Dan pastinya kalian fokus ke arah 1 angle aja, itu membuktikan mereka dari K1 berhasil ada di top 3. Tapi this iya, gila, XYZ, XZY akhirnya dimakan juga, di stealing oleh Ajay. Pembacaan fit yang sangat menarik dari tim Thunder Talk. Sabar, pelan, dan pasti itu yang tertanam di pemain-pemain dari Thunder Talk.
Ajay merespon, melihat satu pemain lagi bahkan ternyata malah Kiwan yang harus diangkat begitu saja. QZL tumbang di tangan pemain Nongshim karena Nongshim sudah mulai keluar dari persembunyian mereka. Patient menembak ke Overcraft-nya. TC tidak bisa memberikan counter karena dia ada di dalam dari Overcraft. Memang armornya tebal tapi dia tidak bisa memberikan counter sama sekali dan itulah dia akhir dari anggota-anggota Nongshim yang sekonyong-konyong keluar dari compound menggunakan hovercraft. Dua tim tersisa kali ini Patience sudah mulai kelihatan dan Thunder Talk mereka tahu ini momentum mereka untuk keluar dari rumahnya. Dari Ajay bakal dilemparkan granat tapi dari Sitting. Dapat Lewat dua, coy. Sitting. Luar biasa, benar banget. Spray down-nya sangat masuk ke arah depan walaupun memang harus kehilangan dari seorang Zeus di lini depan mereka. Agak berkurang daya gedor mereka, tapi 1 versus 2 Patient yang sebelum-sebelumnya juga cukup mengerikan untuk membantu teman-temannya, mengcover teman-temannya ketika melakukan dobrakan di open field. Tapi sekarang diuji coba harus melawan pemain dari Thunder Talk yang memang menahan diri sedari awal. Ajay Sitting untuk melakukan duet. Finally tim Thunder Talk mendapatkan winner chicken dinner dengan bagus timing nge-hold compound yang mereka miliki sedari awal.